Selamat pagi buat kita semua. Semoga dalam keadaan sehat. Pagi hari ini kita kembali belajar mengenai penginderaan jauh. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa sumber energi pasif berupa matahari sangat diperlukan agar sensor dapat merekam objek dan meneruskannya ke stasiun penerima, lalu diolah dan menghasilkan citra. Penginderaan jauh adalah istilah yang sering sekali kita dengar di negara Indonesia. Sementara untuk di beberapa negara yang lain, mereka memiliki istilah penginderaan jauh tersendiri. Nah, apa sih arti penginderaan jauh sendiri? Menurut Lillisen dan Kiefer, penginderaan jauh adalah ilmu dan teknologi untuk memperoleh informasi tentang objek, wilayah, atau fenomena dengan menggunakan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, wilayah, atau gejala yang akan dikaji. Nah, lalu apa sih manfaat menggunakan penginderaan jauh? Manfaatnya yang pertama, mendeteksi sumber daya alam. Nah, jadi dengan adanya penginderaan jauh, kita akan mengetahui persebaran sumber daya alam tanpa harus datang ke lokasinya secara langsung. Yang kedua, banjir. Dengan adanya foto udara, kita bisa melihat seberapa luas wilayah yang tergenang banjir, kebakaran hutan, sebaran ikan di laut, penggunaan lahan, manajemen, dan transportasi. Jadi semuanya ini dapat kita peroleh informasinya tanpa harus terjun ataupun mendatangi lokasi secara langsung. Kita cukup menggunakan penginderaan jauh melalui foto udara dengan satelit, helikopter, atau drone. Dengan adanya penginderaan jauh, kita dapat melihat pola muka bumi, baik yang secara alamiah berupa pegunungan dan sungai maupun buatan, seperti pemukiman penduduk dan jalan raya. Nah, jadi dengan adanya penginderaan jauh ataupun foto udara, kita dapat melihat pegunungan seperti pada gambar ini tanpa kontak langsung. Lalu kita bisa melihat sungai bentuknya seperti ini tanpa harus kita datang ke sungai tersebut. Dan ini pembuatan jalan layang ataupun jalan tol, kita bisa melihatnya, memantaunya dengan penginderaan jauh. Penginderaan jauh memiliki beberapa komponen. Yang pertama, adanya sumber tenaga yang bersifat pasif atau alami, buatan atau aktif. Nah, matahari merupakan sumber tenaga yang bersifat pasif, dan sumber tenaga aktif berupa flash pada kamera. Nah, untuk yang kedua adalah atmosfer ataupun lapisan udara. Ini sangat mempengaruhi untuk memantulkan sinar matahari sampai ke muka bumi, sehingga objek dapat terlihat dan dapat direkam oleh sensor. Yang ketiga adalah objek. Nah, objek sangat penting dalam foto udara ataupun penginderaan jauh. Yang keempat adalah sensor. Sensor adalah alat perekam objek, dapat berupa kamera. Yang kelima, wahana. Wahana sama juga dengan alat untuk membawa sensor ataupun kamera. Contohnya pesawat, balon udara. Kalau saat ini mungkin drone ya, dapat digunakan untuk membawa kamera. Dan yang terakhir adalah citra atau hasil foto udara. Nah, jadi setelah objek difoto dari udara menggunakan sensor, maka hasilnya dinamakan dengan citra. Citra atau hasil foto udara dibagi menjadi dua. Ada citra foto dan citra non-foto. Nah, citra foto dihasilkan dengan sensor kamera, sementara non-foto dengan sensor elektromagnetik. Untuk lebih jelasnya, perbedaan antara citra foto dan non-foto, perhatikan tabel berikut. Citra foto, sensornya menggunakan kamera, sementara citra non-foto tidak menggunakan kamera, tapi menggunakan scanning.
Nah, yang kedua dari detektor, citra foto menggunakan film, sedangkan citra non-foto, kamera yang detektornya bukan film, tapi berupa pita magnetik termistor atau fotokonduktif. Dari proses perekaman, untuk citra foto itu fotografi atau kimiawi, sementara yang non-foto elektronik. Dari mekanisme perekaman, citra foto dilakukan secara serentak, sementara citra non-foto dilakukan secara parsial atau sebagian. Dan pembeda terakhir dari spektrum elektromagnetik, citra foto, spektrum tampak dan perluasannya. Citra non-foto, spektra tampak dan perluasannya, termal dan gelombang mikro. Nah, itulah perbedaan citra foto dan non-foto. Citra foto berdasarkan spektrum elektromagnetiknya dibagi menjadi 4. Yang pertama, foto ultraviolet. Foto yang dibuat dengan spektrum UV dekat dengan panjang gelombang 0,29 mikrometer. Yang kedua adalah foto ortokromatik. Foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum tampak dari saluran biru hingga hijau, mulai 0,4 mikrometer dan 0,56 mikrometer. Yang ketiga, foto pankromatik menggunakan spektrum tampak mata seperti pada gambar. Yang keempat, foto inframerah menggunakan spektrum inframerah dekat sampai panjang gelombang 0,9 mm sampai 1,2 mm dan inframerah modifikasi atau inframerah dekat dengan sebagian spektrum tampak pada saluran merah dan saluran hijau. Lalu citra foto berdasarkan sumbu kamera yang digunakan dibagi menjadi 3. Yang pertama, foto vertikal atau tegak. Yang kedua, foto condong atau miring. Dan yang ketiga, foto sangat condong. Citra non-foto berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan dibagi menjadi 2. Citra inframerah termal dan citra radar gelombang mikro. Citra non-foto berdasarkan pada sensor yang digunakan dibagi menjadi 2. Yang pertama, citra tunggal dibuat dengan sensor tunggal yang salurannya lebar. Yang kedua, citra multispektral dibuat dengan sensor jamak tetapi salurannya sempit, terdiri dari citra RGB dan citra MSS. Dalam penginderaan jauh ada istilah interpretasi citra, artinya menafsirkan objek pada citra. Dalam interpretasi citra ada 4 tahapannya atau sering disingkat dengan DIAT. D yang pertama adalah deteksi, yaitu tahap pengamatan awal terhadap objek yang tergambar pada foto udara atau citra. Tahap yang kedua adalah identifikasi, yaitu pengelompokan berdasarkan ciri tertentu. Pada identifikasi ada 3 ciri, spektral, spasial, dan temporal. Ciri spektral terdiri atas rona dan warna. Rona adalah tingkat atau kegelapan suatu objek yang terdapat pada foto udara atau pada citra, sementara warna adalah wujud yang nampak pada objek. Ciri spasial terdiri dari yang pertama bentuk. Nah, bentuk atau gambar yang terdapat pada foto udara, misalkan pemukiman ada bentuk I, bentuk U, bahkan bentuk O. Yang kedua, ukuran merupakan ciri objek antara lain berupa jarak, luas, ataupun tinggi. Yang ketiga, tekstur, frekuensi perubahan rona pada citra, ada tekstur halus, sedang, dan kasar. Yang keempat, pola, contohnya pola pemukiman, kelapa sawit, aliran sungai. Yang kelima, bayangan. Bayangan bersifat menyembunyikan detail atau objek yang berada di daerah gelap. Yang keenam, situs, yaitu letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Contoh, situs kebun kopi terletak di tanah miring.
Situs pemukiman penduduk yang memanjang pada umumnya terdapat di pinggir pantai, di pinggir jalan, dan di pinggir sungai. Ketujuh, asosiasi, yaitu keterkaitan objek yang satu dengan objek yang lain. Contoh, stasiun kereta api berasosiasi dengan rel kereta api. Gedung sekolah berasosiasi dengan lapangan upacara. Lapangan sepak bola berasosiasi dengan gawang. Bandara berasosiasi dengan pesawat terbang. Kedelapan, konvergensi bukti. Nah, ini biasanya dilihat dari bentuk, pola, ukuran, dan situs untuk membedakan beberapa tumbuhan yang hampir mirip. Ciri yang ketiga adalah ciri temporal, terdiri dari umur dan waktu pada saat perekaman objek. Nah, jadi itulah tahapan interpretasi citra. Yang pertama tadi ada deteksi, yang kedua identifikasi, ini yang ketiga analisis, yaitu tahap mengumpulkan keterangan lebih lanjut secara terinci. Dan tahap yang keempat, deduksi, tahap penarikan kesimpulan. Dengan adanya ciri-ciri yang sudah kita amati, maka kita bisa menyimpulkan kira-kira gambar pada citra itu sebenarnya objeknya apa pada kenyataan sebenarnya. Demikianlah penjelasan mengenai penginderaan jauh, komponen penginderaan jauh, dan juga interpretasi citra pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan pembelajaran selanjutnya.